anak-anak muda sekarang, ayo kita sadar akan lingkungan kita. Ayo kita sadar akan sekitar kita dan kita berani untuk survive, kita berani untuk explore, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Karena teman-teman secara nggak sadar, ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita, itu bisa membawa diri kita lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Brand Speak Up, podcastnya Radikva Media. Mengukir sejarah, memahami realita. Podcast kali ini kita kedatangan seorang putri wisata Indonesia yang bernama Kak Venta ya. Iya, Kak Venta ya. iya betul. Silakan Kak Venta kenalin diri sendiri aja. Nanti takutnya salah gitu saya. Oke, hai, aku Venta Justisia, aku biasa dipanggil Venta. Udah, sampai situ aja kenalannya atau ada lagi? Wah, ada pengen aja sih lagi sih. Oke. Apa ya? Aslinya orang mana Kak? Kalau asli aku Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Cuman cukup lama tinggal di Banjarmasin. Sekolahnya? Maksudnya SD, SMP, SMK tuh di Banjarmasin atau di Kalteng? Kalau di Kalteng aku sampai SMA, terus di Banjarmasin itu mulai kuliah dari S1 sampai lanjut pendidikan sampai bekerja di Banjarmasin dan terakhir baru 2 minggu itu pindah lagi dari Banjarmasin. Bisa ngajak gak sih Kak? Kita baru kenal soalnya. Oh iya, nanti aja kalau udah lama gitu. Kakak kan nih putri wisata Indonesia kan. Kemarin baru menjuarai juara apa tuh Kak? First runner up Putri Wisata Indonesia tahun 2023. Wah, apa tuh yang memotivasi kakak untuk ikut Putri Wisata Indonesia? Apa ya? Kalau ditanya motivasi ya, jujur nih, awal-awal aku tuh nggak ada niatan mau ikut ajang pemilihan putra-putri wisata Indonesia. Tapi kemarin itu dipertemukan sama seorang kenalan. Beliau bisa dibilang mentor lah bagi saya sampai saat ini. Dan beliau itu mengajak saya untuk ikut itu. Saya awalnya nggak tertarik sampai beberapa kali saya coba pelajari kan tentang putra-putri wisata, tentang pageant, dan mulai tertarik. Oh, mungkin ini kesempatan bagi saya. Yang pertama itu untuk mengembangkan diri dan juga lebih mempromosikan pariwisata. Karena kemarin mewakili Kalimantan Selatan, jadi promosinya promosi wisata Kalsel gitu. Udah semua wisata Kalsel berarti ya didatangi. Belum semua sih, itu masih PR nih. Oh, masih PR PR. buat saya. Ya kapan-kapan ajak lah Kak. Oh, boleh nanti kita ya. Untuk persiapannya nggak? Apa aja sih yang dipersiapin? Kan sebelumnya tuh nggak terlalu tertarik tuh. Nah sekarang tuh udah mulai tertarik. Dan itu apa aja yang disiapin? Yang perlu banget disiapin buat jadi Putri Indonesia? Yang perlu banget disiapin itu yang pasti wawasannya. Wawasan luas itu harus dipersiapkan benar-benar. Terus pengetahuan tentang pariwisata khususnya Kalimantan Selatan dan Indonesia. Terus juga nih jadi PR buat aku kemarin itu berat badan. Ini aku sekarang gendutan. Terus nanti aku dimarahin nih habis ini. Apa yang gendut gitu. Itu paling berat itu, nurunin berat badan. Kata orang sih Kak, banyakin makan hati aja. Aduh, nangis dong tiap malam. Gak tau, orang selalu bilang gitu, kalau makan hati katanya cepat turun badan. Hati apa dulu nih? Kalau hati ayam ya tetap aja, nggak ngaruh. Gimana? Ya, tipsnya sih sering-sering olahraga aja sih Kak. Nah itu, harus sering olahraga bener. Kalau udah telanjur nggak olahraga, mager, males kan. Oke. Tips untuk kemarin kan memenangkan Putri Wisata itu apa tuh Kak? Strateginya tuh. Kalau bahasa dalam perang atau main bola tuh strateginya apa tuh untuk memenangkan Putri Wisata kemarin? Ya. Strateginya sih yang pasti kan kita udah tahu nih di media sosial. Oh ya, kalian harus tahu. Kalian coba cek official account Putra Putri Wisata Indonesia Instagramnya.
Nah, di situ kan ada beberapa finalis nih dari seluruh Indonesia yang masuk. Jadi saya stalking. Di sana kan ada putra, ada juga putri. Nah, kalau aku kemarin itu nge-stalk satu-satu para finalis putri. Aku lihat media sosial mereka, gimana cara mereka branding, gimana cara mereka mempromosikan pariwisata di daerahnya, gimana cara mereka berkomunikasi dengan orang-orang, itu kan kelihatan tuh dari sosial medianya. Jadi aku stalking. Oh, dia caranya seperti ini. Oh, dia caranya seperti ini. Jadi aku mencari hal yang berbeda dari para finalis untuk aku tampilkan. Terus selain itu juga, aku coba tanya sama senior-senior lah gitu, mentor-mentor yang ada. Dan yang paling penting kita harus bisa membangun karakter diri. Ciri khas dari kita sendiri itu apa? Oh, kalau karakter kakak ini apa nih? Kalau aku apa ya? Kemarin sih aku mencoba membangun diri aku biar bisa temenan sama seluruh finalis sih. Mudah berteman. Oh, jadi gitu friendly sih. gitu ya? Ya, Wah, bahasa anak-anak zaman sekarang ya. friendly. Habis itu untuk kalau misalkan nih saya gitu kan pengen jadi putra wisata, apa sih yang ada yang memungkinkan yang dijual dari diri saya gitu kan, apa tuh Kak? Mungkin kayak misalkan kita mengetahui diri kita sendiri gitu ya. Ya, itu penting. Kita harus mengenali diri kita sendiri dulu gitu. Terus nanti ini kan udah mulai kan buka lagi kan pemilihan putra-putri wisata Indonesia tahun 2024. Jadi ada beberapa calon finalis itu DM tanya-nanya juga. Misalnya Dimi nih mau kan. Apa sih yang harus dipersiapkan? Ya itu tadi. Kita harus memperluas wawasan kita, pengetahuan kita, terutama masalah pariwisata di wilayah kita gitu. Dan jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga postur tubuh gitu. Aduh. Berarti kalau gendut, misalkan itu ada timbangannya nggak sih Kak? Misalkan nih, Sebenarnya kayak MMA gitu kan, ada timbangannya, kalau lebih nggak bisa ikut. Kalau Putri Wisata Indonesia tuh ada nggak? sebenarnya nggak ada syarat sih berat badan, cuman kalau misalnya agak lebar itu kan beberapa baju-baju sponsor tuh agak susah masuknya. Oh iya, iya. Kan ukuran mereka ukuran patung semua tuh. Mm-mm. Nah, jadi agak susah gitu. Sampai mana tadi nih? Sampai berat badan ya. Iya, sampai berat badan. Misalkan berarti misalkan harus atau ideal gitu kan Enggak sih. untuk masuk ke sana gitu. Atau Sebenarnya persyaratannya nggak ada. Cuman alangkah lebih baik kita menunjukkan bahwa kita bisa hidup sehat kayak gitu kan. oh, Kita jadi influence bagi generasi muda lainnya. ide. Apalagi kalau misalnya Dimi nih senang olahraga, ajaklah teman-teman yang lain buat olahraga juga gitu. Saya yang susah diajakin olahraga. Aduh, begadang terus. Kalau begadang terus tuh ngaruh nggak sih? Ngaruh sih sebenarnya. Cuman balik lagi, kalau misalnya kamu udah begadang, kamu usahakan dalam sehari atau enggak dalam 1 minggu aja itu ada olahraga. Ya minimal 3 kali dalam seminggu kamu ada olahraga. Sama pola makan harus dijaga. Wah, Pola iya. makan dijaga bukan berarti kamu pagi nggak makan, siang nggak makan, malam baru makan, itu enggak. Enggak, Menu di dalam makanan kita gitu. makanan kamu yang harus diatur. Oh, tadi kan kakak tuh sebutnya tadi wawasan ada kan untuk Putri Wisata tadi. Itu wawasannya seputar nasional atau gimana tuh? Iya, nasional. Jadi isu-isu hangat kita harus tahu juga. Ya kita ngikutin lah perkembangan berita-berita hangat kayak gitu. Takutnya itu bakal ditanya nanti pada saat grand final sama juri. Oh, nah ini menarik nih. Itu itu hasil pemenangnya tuh di voting, hasil SMS dari penonton atau dari juri yang mengkritiki itu? Oke. Nah, jadi kemarin itu kami polanya gini kan. Yang jadi winner itu ada bertiga. Heeh. Bukan tiga sih, 3, 4, 5 pasang. 3 untuk yang menempati juara 1 itu ada 3 orang. Tapi mereka tuh dibagi kategorinya. Masing-masing ada kebudayaan, ada yang putra-putri wisata, ada yang satunya apa satunya? Kesenian kalau nggak salah. Iya, anggap aja kesenian. Ya, lupa nanti cek lagi ya. Iya. Terus 2 ini itu
first runner up sama second runner up. Dan yang masuk sampai ke pertanyaan juri itu 3 orang yang masuk untuk menduduki juara 1. Nah, terus yang pakai polling itu dia cuman bisa masuk ke 6 besar dan jadi putra-putri wisata favorit. Oh. Kemarin kakak jadi apa? Juara 1, juara 2? Masuk 6 besar dong. 6 besar. Masuk 6 besar. Wah. Ya saya jangan ditaruh juara 1 lah. Bebannya makin berat nanti. Gimana kemarin rasanya ke yang awalnya nggak terlalu tertarik dan terlalu nggak minat gitu kan, dan jadi masuk 6 besar Putri Wisata Indonesia, itu ajang yang besar loh. Iya. Gimana sih, bangga kah gitu kan? Atau apa ya dari kakak? Bangga, pasti bangga ya. Karena ya itu tadi, awalnya tuh sangat nggak tertarik dan nggak minat untuk ikut ajang ini. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring aku dituntut untuk belajar, untuk mengembangkan diriku lagi, aku merasa kayak, sepertinya aku memang harus benar-benar deh belajar. Karena aku keluar dari zona nyamanku yang biasanya aku malas kesana kesini, aku malas untuk bertemu orang, aku malas banget untuk coba ngomong sama orang baru, dan aku dituntut untuk itu. Coba belajar, keluar dari zona nyaman, dan ternyata yang paling penting tadi diet kan, menurunkan berat badan, dan itu membuahkan hasil gitu. Jadi kalau orang-orang bilang usaha tidak mengkhianati hasil, akhirnya aku bisa merasakan itu. Oh, iya. Dan bisa masuk sampai ke 6 besar, yaitu selain support dari orang-orang sekitar, keluarga, teman-teman, kayak gitu kan. Itu juga dari diri sendiri kita untuk giat untuk belajar. Untuk belajar. Pengalaman berharga apa sih Kak yang didapat setelah berhasil menjadi putri wisata gitu? Pengalaman berharga ya. Kalau habis dari, kan kemarin ajangnya dilaksanakan di Jakarta. Iya, Jakarta. Yang paling berharga itu bisa dapat teman-teman, keluarga, saudara dari seluruh Indonesia. Itu sangat jarang bisa kita dapatkan. Dan di sana kita tuh cuman hampir 1 minggu aja di sana, kita tuh udah deket banget kayak gitu. Kita udah bisa panggil, oh ini adik aku, oh ini kakak aku, kayak gitu. Cepat banget kayak gitu. Pokoknya sangat bersahabat banget ya. Betul. Dan selain itu yang paling penting, berkat putra-putri wisata Indonesia juga, itu kan otomatis menaikkan portofolio juga kan. Ya menjual lah kayak gitu CV saya Pak gitu. Dan saya bisa jual itu ke pekerjaan yang baru. Itu sih untuk ya menunjang karir lah kayak gitu. Sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Dicari orang tuh. Kemarin pernah menjuari apa aja? Iya benar. Saya buru-buru itu nasional, kabupaten aja udah kalah. Berarti kemarin ada ikut juga ya? Enggak ikut putri wisata, tapi yang lain, cabang olahraga tapi. Oh, cabang olahraga apa? Kok ditanya saya? Tuh keren kan? Saya suka basket. Basket. Anak basket. Iya, Abas. Abas ya, siap. Apa sih kekurangan Kalsel dalam pengembangan wisata, Kak? Kalau dari pandangan kakak? Oke. Kalsel ya? Apa ya? Selain jauh ya jaraknya, kalau dari kota Banjarmasin kan itu terasa jauh ya. Kalau yang aku rasa sih pengelolaan tempat wisatanya masih kurang. Nah itu masih kurang, terutama fasilitas wisata. Kayak toiletnya masih kurang bersih. Kamu misalnya ke tempat wisata ada yang masih kotor atau ada yang bau pesing kayak gitu kan. Nah selain itu ada beberapa tempat wisata yang infrastrukturnya masih belum bagus. Bener banget. Nah kan, bener kan? Minum dulu kan. Minum. Oke, minum ya. Betok. Siapa tahu bisa jadi masukan untuk Pemda kan ya. Siap nanti. Iya, semoga kita dilirik sama Pemda. Gitu. Iya, benar. Pengembangan pariwisata gitu. Iya. Apalagi kan saya tuh kalau ke wisata paling males ke WC sama parkir. Iya. Terkadang jauh parkirnya gitu kan. Sama bayar juga sih. Iya. Males bayar. Bayar parkir. Sama kebanyakan
ada beberapa tempat wisata itu ada preman-preman parkirnya. Iya. Kita udah bayar nih kan di pintu masuk. Tiba-tiba pas udah mau masuk ke lahan parkir, dimintain lagi parkirannya. Oh, berarti kalau kita udah misalkan nih masuk ke wisata, Mm-mm. kan sudah masuk nih, Betul. itu bayar. Dan di situ kita nggak perlu bayar buat parkir lagi, nggak apa-apa kan? Iya Padahal. dong, kan itu tiket masuk di awal kan. Tapi kalau itu kita diterimain sama premannya gimana tuh? Kak? Mau nggak ngasih juga? Nggak bisa kan. Iya, susah. Ya. Itulah. Sama ada beberapa tempat wisata yang masih banyak sampah. Itu susah banget itu. Sebenarnya untuk sampah itu nggak cuman yang ngelola tempat wisata kan. Kita sebagai pengunjung juga harus menjaga itu. Iya. Harus sadar akan kebersihan. Sudah disediain tempat sampah gitu kan? Iya, masih banyak. Apalagi kalau misalnya kamu ke pantai, yang dekat aja deh, Pantai Batakan. Sebut branding lagi. Ya nggak Itu apa-apa. masih banyak sampah di pantainya gitu. Bener banget. Katanya Mapala. Ya. Wes. Buang sampah sembarangan. Wah. Wah, cepat. Pesan kepada generasi muda terkait pariwisata di Kalsel itu apa yang pengen kakak sampaikan? Pesan untuk generasi muda sih, harapannya ya, kita sebagai anak-anak muda, itu kita sebagai pelopor, kita yang memulai untuk menyadarkan masyarakat, untuk menyadarkan para pengunjung atau penduduk setempat untuk menjaga kebersihan. Karena menurut aku, di tempat wisata itu yang paling penting utama itu adalah kebersihannya. Iya. Dengan kita bisa menjaga kebersihan dengan baik, tidak ada sampah, toiletnya bersih kayak gitu kan. Ya sadarlah kita habis dari toilet disiram sampai bersih, jangan meninggalkan bau macam-macam kayak gitu kan. Itu bikin kita nyaman. Gak cuma kita sebagai pengunjung, tapi juga orang lain. Apalagi kalau misalnya nih ada warga negara lain datang, ngeliat tempat kita kotor, aduh malu kan jadinya. Malu banget. Akibat kita juga kan. Sama biasa yang apalagi banyak-banyak tisu tuh. Ngapain gitu kan. Itu. Sama licin. Licin. Ya biasanya air tergenang tuh. Sama. Saluran airnya ya. Iya, saluran airnya. Padahal itu kan sudah bayar gitu. Nah, makanya tidak cuman kita yang harus ya kita saling mengingatkan lah, misalnya nih aku sama Dimi kan jalan ke pantai kayak gitu, camping atau gimana, aku ngeliat Dimi buang sampah, Dim jangan buang sampah sembarangan, dibakar kayak di dekat situ sekalian bikin api unggun kayak gitu, atau enggak sampahnya disimpan masukin dalam tas. Misal kita mendaki gunung misalnya kan, sampai atas kan haus nih, botol minumnya jangan dibuang di situ, masukin aja dalam tas, nanti turun ada nemu tempat sampah baru buang di situ. Oh iya, itu sih yang sering saya itu lakuin. Tapi kebanyakan poting rokok sih. Saya kan ngerokok. Iya. Nah, itu catatan ya buat Anda ya Pak ya, poting rokoknya jangan dibuang sembarangan ya, jangan ditinggal ya. Tapi kan dimatikan biar enggak. Tapi kan masih ada putingnya. Iya, enggak apa-apa sih. Enggak boleh itu. Enggak kelihatan juga. Kelihatan tahu. Tadi apa ya? Kakak kan putri wisata tuh. Itu yang paling seneng tempat wisata tuh gunung kah, pantai kah, atau air terjun kah? Yang gimana tuh Kak? Sebenarnya aku seneng semua sih, karena aku seneng jalan-jalan, seneng explore kemanapun. Cuman aku seneng naik gunung, aku seneng lihat air terjun, aku juga seneng ke pantai. Tapi kalau nggak mau capek, ya pasti bukan gunung dong. Iya. Kalau gunung kan harus mendaki nih, capek. Ya pantai. Itu udah paling adem itu. Jadi di pantai bisa healing, dengerin musik gitu sambil baca buku gitu. Oh, baca buku. Suka baca buku. Suka. Kirain sambil nikmatin sunset tadi. Kan ada sunsetnya juga sekalian. Anak-anak indie. Senja ya. Anak-anak senja. Gripan senja ya. Gripan. Biasanya baca buku apa? Macam-macam sih. Aku baru memulai untuk suka baca buku lagi. Ada yang mendorong soalnya. Apa tuh yang mendorong? Ya, kebetulan ada teman suka juga baca buku. Jadi kalau dia bahas soal, misal kayak buku filsafat kayak gitu kan, menarik. Tapi aku nggak tahu pembahasannya tentang apa. Jadi itu mendorong aku
untuk seneng juga baca buku, cari-cari buku gitu. Iya. Untuk pemuda-pemuda sekarang nih, Hmm. harus seberapa peduli sih mereka sama wisata yang misalkan tempat-tempat yang jauh, terus biar sampahnya tuh nggak dibuang sembarangan. Pesan-pesan untuk mereka nih apa nih? Terutama saya nih, Iya. saya pelaku. Ya makanya kan tadi udah dibilang kalau kamu ngerokok ya udah punting rokoknya tuh disimpan, masukin dalam saku lah, bertanggung jawab sama sampah yang dibawa sendiri. Terus kalau pesan untuk teman-teman, untuk pemuda-pemuda sekarang, untuk pariwisata, jangan cuma mengharapkan para duta-duta sih untuk mempromosikan wisata kita. Wisata kita di Kalsel itu nggak kalah kok sama yang di luar-luar Kalsel. Banyak kok yang bagus-bagus. Mau disebutin nih? Sebut aja nggak apa-apa. Boleh ya? Iya boleh. Kayak misal terakhir kemarin aku ke pantai Turki. Nah itu masih bersih, masih bagus. Harapannya teman-teman yang datang ke sana itu jangan buang sampah sembarangan, sampahnya disimpan atau dibuang ke tempatnya gitu. Dan juga kalau misalnya kita datang ke tempat wisata, jangan lupa story gitu, bikin-bikin konten ya. Anak-anak sekarang kan senang bikin konten tuh. Bikin hashtag di Kalsel aja. Nah, jadi untuk promosi wisata Kalsel itu ada hashtagnya. Hashtag di Kalsel aja. Selain itu juga, ya jauh selama kita menikmati perjalanan itu nggak apa-apa sih menurut aku ya. Iya, terkadang terkendalanya tuh sama mager. Yang paling utama tuh duit sih ya. Dana mau ke wisata. Anak-anak muda sekarang kan lebih penting apa gitu kan, ngapain gitu wisata. Paling bawa cewek mereka gitu. Oh gitu. Enggak sih, kalau misalnya biaya masuk ke Batam berapa? 5.000 ya? Nggak sampai 3.000 doang kalau pakai motor. Nah, 3.000 sampai 5.000 itu biaya masuk. Nah, kalau kamu cuma nongkrong-nongkrong, ya kamu bawa alas sendiri, kamu nggak bakal bayar kok. Kecuali kalau kamu sewa gazebo, beli makanan di sana ya pasti bayar biaya gitu. Nah, itu tuh termasuk meningkatkan UMKM daerah juga. Betul. Karena kan mereka juga ada jualan kenang-kenangan khas daerah juga gitu kan untuk para pengunjung, para wisatawan. Oke. Mau nanya apa lagi nih? Atau aku yang balik tanya nih? Oh jangan. Bebas. Boleh ya? Boleh ya aku balik tanya ya? Boleh mau nanya apa nggak apa-apa. Nah, aku tanya aja deh sama Dimi ya. Iya. Kalau misalnya seputaran Kalsel, kamu udah pernah kemana aja nih? Terutama daerah saya tuh saya nggak suka. Bukan. Bentar. Kamu asli mana sih? Barabai. Oh, Barabai saya. Urung Barabai. Pertama semua wisata Barabai itu kayaknya sudah. Ya sudah saya belum nih ke Barabai. Nanti deh nggak usah. Kan Tanjung kan. Iya, tinggal ya deket kan, bisa kan? Sendiri kan. Kok sendiri sih? Nggak mau ditemenin gitu? Ya nggak usah lah. Sama kalau di Banjarmasin tuh sering ke Tahura tuh udah mungkin 3 kali. Tahura Sultan Agung itu paling terkenal ya? Iya, paling terkenal. Sama akses jalannya tuh juga bagus. Iya, benar. Nggak capek kayak yang gunung-gunung lain kan harus nanjak jalan kaki sendiri. Tapi ada juga yang pakai ojek. Ada. Ya ojek. Yang ojek motor itu kan? Iya ada. Di Kiram ada. Iya Kiram. Sama Bukit Batu tuh seneng juga. Karena mungkin bagus ya. Bagus untuk spot. Spot apa tuh? Gak bisa disebut ya. Oke. Sama daerah Batakan juga sudah. Tangkisong juga ya. Sama apa lagi? Tabanio juga pernah. Tabanio. Nggak tahu. Gimana itu? Itu kayaknya sebelum masuk play hari kotanya. Oh, belum pernah sih. Nanti ke sana ya. Okay. Itu rekomendasi sih. Cuman pantainya itu agak kotor dikit. Agak kotor dikit. Iya, soalnya kayak ada yang ternak sapi di pinggirannya. Oh, oke. Bukan menjelekan ya, cuman sekedar apa ya? Ya pokoknya itulah intinya. Kan Dimi udah cukup berkeliling nih ke tempat-tempat wisata. Kan tadi nanya
kekurangan wisata di Kalsel apa, nanya Iya. kamu kan, aku tanya balik. Kalau menurut kamu gimana? Siapa tahu kan bisa jadi masukan gitu. Ya, ini menyerang lagi. Nggak nyerah, pendapat Iya, aja. kekurangannya. Iya, itu tadi sih. Kayak misalnya kalau pantai itu susah. Kayak sekarang tuh banyak sampah dan tempat sampah tuh nggak terlalu banyak juga di pantai tuh nggak banyak. Sering penuh, jadi kan berserakan tempat sampahnya. Jadi orang jadi males buang sampah. Kayaknya itu sih kekurangannya. Oh gitu. Iya. Oh boleh itu ditampung nanti ya. Iya, ditampung. Kita, jadi nanti kalau misalnya kamu jalan-jalan, kamu ingetin juga ya teman-temanmu Iya, buang sampah. iya nanti. Saya sering ingetin. Oke. Cuman saya yang nggak ingat. Sama Ikut gitu ya. iya, katanya orang yang ngasih saran tuh sering nggak ingat dia. Gitu. Contohnya saya. Sama itu WC tadi kan. Ya benar. Saya Itu apalagi ganggu banget soalnya. iya ganggu banget. Jadi pengen buang air tuh lebih baik di luaran daripada di WC. Iya, lebih baik cari minimarket Iya. gitu kan. Kayak sama kayak pernah tuh kejadian tuh. Ketemu ada yang dipakai sama cewek tuh. Apa? Apa tuh yang buat malang gitu yang nggak bocor. Itulah intinya. Oke, siap. Sembarangan ya. Apalagi kalau masih ada yang merah-merah gitu. Oke. Ajakan kita sudah Apa nih kode-kodean ini? Ajakan untuk anak-anak muda. ajakan tonton muda. Saya yang ngerti ya. Ini gimana? Ajakan apa sih? Kakak aja deh yang ngajak anak-anak muda sekarang untuk ikut Putri Wisata sama melestarikan wisata yang di Indonesia. Sebenarnya kalau dari aku lebih ke ini sih, pengen ngajak anak-anak muda sekarang, ayo kita sadar akan lingkungan kita. Ayo kita sadar akan sekitar kita dan kita berani untuk survive, kita berani untuk explore, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Karena teman-teman secara nggak sadar, ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita, itu bisa membawa diri kita lebih berkembang. Dan kalaupun misalnya kalian nih mau coba atau mau ikut ajang-ajang putra putri wisata Indonesia juga nggak masalah, atau ajang-ajang lain juga nggak masalah. Iya. Apapun itu untuk bisa mengembangkan diri kalian. Kalian bisa ikut training karena kita kan sekarang ini banyak generasi-generasi milenial dan kita akan menghadapi Indonesia emas tahun 2045. Iya. Kalau kita cuma diam aja, selamat dah. Kita bakal ketinggalan teman. Kelindas zaman ya. Iya, kelindas zaman. Karena ini saatnya anak muda gitu. Anak muda untuk berkreasi. Betul, berkreasi. Salah satunya podcast kayak gini kan, salah satu kreasi anak muda kan. Iya, salah satu anak. Untuk anak muda sekarang ya silahkan DM Kak Venta. Untuk ingin ikut Putri Wisata atau Putra Putri Wisata Indonesia, silahkan DM. Oke. Dan sampai jumpa di podcast lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.